warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Pengawas, bertemu lagi dalam program Bawaslu dalam Sepekan. BDS adalah rangkuman informasi kegiatan dari website Bawaslu Republik Indonesia, Bawaslu Provinsi Banten, dan Bawaslu Kota Serang. Saya Olis dan rekan saya Sam, hadir untuk sahabat Bawaslu semua. Untuk yang pertama, 28 September 2020 dari Bawaslu Republik Indonesia dilaksanakan rapat koordinasi teknis pelaksanaan nota kesepakatan aksi antara Bawaslu, KPU, dan Kominfo dalam Pilkada 2020 melalui daring. Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar memandang kampanye Pilkada akan lebih banyak dilakukan secara dalam jaringan atau daring. Fritz Edward Siregar mengatakan, kalau kita melihat dalam PKPU 13 tahun 2020 yang telah dikeluarkan, KPU mengutamakan kampanye secara daring. Apabila kampanye tidak bisa secara daring, maka akan dilakukan pertemuan terbatas. Bawaslu dalam mengawasi konten pilkada di internet, baik yang dilakukan pasangan calon, tim sukses, atau yang lainnya berasal dari 3 sumber, yaitu laporan masyarakat, temuan Bawaslu, dan masukan Kominfo. Selasa 29 September 2020 di Jakarta, dari Bawaslu Republik Indonesia, Ketua Bawaslu menjadi narasumber webinar nasional yang diadakan oleh IP bersama KSN bertajuk Solusi Menjaga Netralitas ASN pada Pilkada 2020. Ketua Bawaslu, Abhan, menilai calon petahana dalam Pilkada serentak 2020 sangat berpotensi menggerakkan ASN melakukan pelanggaran netralitas, sebab menurutnya petahana memiliki akses birokrasi di daerah yang dia pimpin. Beliau mengatakan dari 270 daerah yang menyelenggarakan pilkada, ada 224 daerah petahana yang mencalonkan kembali sebagai calon kepala daerah. Apalagi, ungkapnya, petahana memiliki pengalaman mengendalikan kekuasaan di daerahnya, sehingga peluang untuk menang lebih terbuka. Terkait pelanggaran netralitas ASN tersebut, Bawaslu telah melakukan berbagai upaya pencegahan. Salah satunya, kerjasama Bawaslu dengan KSN tanggal 17 Juni 2020 lalu. Selain itu, pembentukan Satuan Tugas Satgas Pengawasan Netralitas ASN pada Pilkada Serentak 2020. Selanjutnya, 29 September 2020, Sekretaris Jenderal Bawaslu Gunawan Suswantoro meminta jajarannya menggunakan anggaran untuk kebutuhan yang benar-benar prioritas terkait dengan Pilkada 2020. Hal itu disampaikannya dalam sosialisasi kebijakan pelaksanaan anggaran tahapan Pilkada Serentak 2020 pada masa pandemi COVID-19 yang dihadiri Kepala Sekretariat dan Kepala Bagian Bawaslu Provinsi seluruh Indonesia di Yogyakarta. Beliau mengatakan, mengoptimalkan penggunaan anggaran untuk kebutuhan yang benar-benar prioritas Pilkada. Optimalkan honor-honor pengawas ad hoc karena mereka bekerja di tengah pandemi seperti ini. Untuk yang terakhir dari Bawaslu Banten, Bawaslu Provinsi Banten hadir di uji publik data pemilih sementara atau DPS Pilkada tahun 2020 yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Banten. Uji publik diatur dalam PKPU nomor 6 tahun 2020 yang bertujuan untuk menerima berbagai masukan masyarakat terhadap data pemilih yang akan digunakan pada Pilkada tahun 2020 mendatang. Uji publik dilakukan sampai dengan tanggal 28 September 2020. Uji publik DPS ini tidak dihadiri oleh tim pemenangan masing-masing pasangan calon di 4 kabupaten kota dan partai politik. Kegiatan tersebut hanya dihadiri oleh kepolisian, TNI, masyarakat lainnya seperti organisasi kemasyarakatan, organisasi agama, organisasi kepemudaan, perguruan tinggi, BEM, dan lain-lain. Ayo awasi Pilkada 2020 bagi warga Kota Cilegon, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Pandeglang, dan Kabupaten Serang. Untuk yang memenuhi syarat, yuk daftarkan diri menjadi pengawas TPS. Segera hubungi kantor Panwaslu dan kecamatan terdekat. Kami mohon undur diri, tetap pantengin sosial media Bawaslu Kota Serang di bawah ini. Bersama Bawaslu. Awasi Pilkada tanpa ragu. Cegah, awasi, tindak.